Amerika Serikat ketar-ketir. Amerika Serikat menilai kedua sistem pembayaran domestik milik Indonesia tersebut membatasi gerak perusahaan. Penerapan standar KRIS. USD mengkritik KRIS, sistem pembayaran digital Indonesia itu dituding menghalangi masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Protes Amerika Serikat, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan pembayaran ini ke lintas negara. Siapa sangka teknologi dari negara plus 62 bisa bikin Amerika mikir 2 kali. Bukan rudal, bukan jet tempur, tapi QR code. Yap, yang kita kenal dengan KRIS. Si kecil yang lagi scan dunia. Bagaimana bisa sistem pembayaran buatan Indonesia bikin negara besar atau negara adidaya merasa terancam? Sebagai anak hubungan internasional, yuk kita bedah bagaimana, atau nggak cuma dari sisi teknologi, namun kita akan lihat dari strategi dan kekuatan global. Selama ini, transaksi internasional itu dikendalikan lewat jaringan Visa dan Mastercard, yang dimana dua perusahaan raksasa ini merupakan milik Amerika Serikat. Setiap gesekan kartu, ada potongan Visa sekitar 1,5% sampai 3%. Dan itu bukan negara kita yang menerima, tetapi negara ke korporasi mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Amerika Serikat. Visa dan Mastercard memang masih tumbuh, tapi pangsa pasar global mereka turun drastis selama 2014 sampai 2022. Visa dari 57,7% ke 38,7%. Mastercard dari 26,3% turun menjadi 24%. Penurunan ini terjadi karena penggunaan KRIS telah meluas dengan cepat, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Amerika itu kuat bukan cuma karena senjata, tapi selama ini mereka tuh memegang kontrol atas sistem digital dunia. SWIFT, PayPal, Visa, Mastercard, semua itu dibangun dan diatur oleh mereka sendiri. Tapi hari ini KRIS datang dari Asia Tenggara, dan sekarang udah bisa dipakai di Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan sebentar lagi akan menguasai merchant Asia di Amerika Serikat sendiri. Perluasan ini merupakan ancaman nyata buat dominasi sistem mereka, dan hari ini mulai dipersiapkan perluasan ke Korea Selatan, Jepang, India. Dari sudut pandang hubungan internasional, ini adalah strategi diversifikasi sistem global. Negara-negara global South mulai mandiri dan gak lagi bergantung sepenuhnya ke Sistem Visa atau Mastercard itu mahal. Merchant bisa kena potongan sampai 3%. Sedangkan jika kita menggunakan KRIS untuk kerjasama khususnya ASEAN, kayak ke Thailand itu biasanya hanya dikenakan biaya sekitar 0,58%. Bahkan bisa 0% tergantung kerjasama yang telah ditentukan pihak. Dengan struktur biaya yang jelas menguntungkan, biaya rendah untuk merchant, harga lebih ramah bagi konsumen, dan bebas dari sistem pembayaran Amerika. KRIS bukan sekedar alternatif. Ini adalah solusi nyata yang mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat kemandirian digital, dan mempertegas posisi Indonesia di panggung ekonomi global. Amerika Serikat dan Barat selama ini mendikte standar pembayaran digital dari Apple Pay, Google Pay, hingga PayPal dan Visa Mastercard. Tapi kini, KRIS, produk negara plus 62, bukan hanya dipakai tapi sudah disambut global. Saat ini, KRIS punya 56 juta pengguna aktif dan 33 juta merchant, termasuk UMKM domestik dan lintas negara. Transaksi KRIS mencapai 260 triliun di kuartal 1 2025, melampaui Visa Mastercard yang mahal. Dengan statistik sebesar ini, Indonesia bukan sekedar ikut arus teknologi, kita ikut menetapkan standar global. KRIS bukan hanya pesaing, dia adalah tantangan serius terhadap sistem lama dan tanda kedaulatan digital dari negara berkembang. Amerika mungkin gak langsung runtuh, tapi dominasi mereka mulai retak. Sistem yang dulu seolah tak tergantikan, sekarang mulai punya penantang sejati. KRIS bukan sekedar alat transaksi, dia adalah simbol bahwa negara berkembang bisa berdiri sendiri di panggung digital ya. Dan itu, teman-teman bisa jadi titik balik dalam peta ekonomi global. Thank you for watching, semoga video ini bermanfaat.